apa kabar semuanya? Hari ini Mama akan bertanya, apakah cita-cita kalian? Wah, Mama nggak bisa dengar cita-cita anak-anak. Harap semua mempunyai cita-cita yang mulia. Anak zaman now, cita-citanya yang bisa menghasilkan uang banyak. Kalau Barham mau mengutip Mazmur ketika mengidentifikasikan apa saja yang diperbuatnya berhasil ya berhasil, sesuai kehendak Allah. Tentunya bukan mau-maunya kita sendiri. Mau tahu caranya? Kalau kita suka Taurat Tuhan, artinya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oh ya, benar. Hidupnya seperti pohon di tepi aliran air. Barham mau. Ayo buruan kita dengarkan hambanya menguraikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, aduh senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di dalam acara kesayangan kita, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, untuk tema kali ini adalah berbunyi demikian. Engkau akan diberikan kuasa jika percaya Tuhan. Nah, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Daniel 2, pasal ayat 46 sampai 49. Berbunyi demikian. Lalu bersujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Daniel akan menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita tidak boleh lupa berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami bersekutu kembali pada hari ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhan isi hati dan pikiran kami. Dan kami boleh meniru Daniel sebagai teladan iman. Dan Tuhan, kami serahkan waktu depan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami juga tidak mencontoh Nebukadnezar, raja yang sombong, yang tidak mengakui akan Tuhan sebagai Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kamu ingat bukan? Kemarin bagaimana diceritakan bahwa Raja Nebukadnezar bermimpi. Lalu waktu dia bermimpi, dia gelisah. Dan lalu diperintahkan untuk memanggil semua orang bijaksana. Dan untuk menerangkan arti mimpinya. Oh bukan. Bukan hanya menerangkan arti mimpinya. Tetapi juga apa yang dia mimpikan. Wah, mana mungkin ya
kalau raja menceritakan mimpinya, lalu minta diberitahu maknanya, mungkin banyak orang bijaksana bisa menyampaikannya. Tetapi harus dua-duanya. Apa mimpi raja dan juga maknanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menerangkan apa mimpi raja. Sampai raja marah. Dan raja katakan bahwa semua orang bijaksana akan dibunuh. Karena mereka tidak menjelaskan apa yang menjadi mimpi raja. Nah, anak-anak, kamu tahu bukan? Semua orang bijaksana ketakutan. Dan mereka semuanya bingung karena keluarga mereka juga akan dibunuh. Tetapi ada satu orang, yaitu kita tahu siapa dia. Dia adalah Daniel. Daniel lalu beritahu kepada Akhor, itu adalah pesuruh raja yang diperintahkan untuk melakukan pembunuhan sesuai dengan waktunya. Nah, anak-anak, lalu kemudian Daniel berdoa, minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan dia hikmat, supaya Tuhan Allah yang Maha Tahu bisa membukakan apa rahasia mimpi raja itu. Dan juga apa yang menjadi mimpinya. Lalu kemudian pada hari yang ditentukan, Daniel dipanggil dan menceritakan kepada raja. Sebelumnya dia berkata demikian, Raja, saya tidak lebih pintar, tidak lebih bijaksana daripada semua orang yang ada. Tetapi karena Allah yang aku sembah, Dia yang menceritakan semua apa yang menjadi mimpi raja dan juga apa maknanya itu. Lalu Daniel berkata, Tuanku Raja, Anda mendapatkan penglihatan dalam keadaan kegelisahan. Anda melihat satu patung yang tinggi, di mana kepalanya terbuat dari emas tua, lalu dadanya dan tangannya terbuat dari perak, dan kemudian pinggangnya dari tembaga, lalu pahanya dari besi, tetapi kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Oh, Raja Nebukadnezar kaget anak-anak. Karena itu betul yang dikatakan Daniel. Dia mulai gemetar. Daniel, lalu apa artinya? Daniel bilang, Tuanku Raja, ini artinya bahwa akan ada satu kerajaan, yaitu kerajaan yang begitu megah, tetapi dia hanya kepada emas. Lalu datang kerajaan yang lain, digantikan dengan yang terbuat dari perak. Lalu ada kerajaan yang lain yang terbuat dari besi. Dan ada lagi yang datang dari terbuat kakinya dari tanah liat dan bercampur dengan besi. Tiba-tiba ada satu batu tanpa pekerjaan tangan manusia. Lalu dia bergelinding terlepas dan menghantam patung itu. Lalu patung itu jatuh berkeping-keping. Tetapi batu itu akan terus berkembang dan bertumbuh menjadi satu gunung yang luas sekali. Itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, Tuanku Raja. Anak-anak, Raja Nebukadnezar kaget. Dia sadar kerajaan yang dimaksud dengan kepala emas itu adalah kerajaannya sendiri. Dan waktu dia akan dihancurkan menjadi debu. Lalu anak-anak, Raja Nebukadnezar langsung menyadari bahwa penafsiran Daniel terhadap mimpinya itu benar. Lalu dengan hati yang takut dan gentar oleh karena arti mimpinya itu, Raja sujud di hadapan Daniel dan menyembah dia. Karena terang dan hikmat yang ada di dalam diri Daniel, Raja menundukkan dirinya atas nubuat yang datang dari Tuhan. Dan dia melihat bahwa Daniel adalah utusan dari Allah Israel. Dan ia memerintahkan supaya dipersembahkan korban dan bau-bauan bagi Allah
melalui kehormatan kepada Daniel. Tapi sayang anak-anak, meskipun demikian, Nebukadnezar tidak mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya Allah yang sejati. Nebukadnezar hanya mengakui Allah Israel sebagai Allah yang tertinggi. Namun dia juga mengakui bahwa segala kuasa dan segala terang ada pada Allah Israel. Maka sebagian dari kerajaan yang akan Allah tegakkan di dunia ini melalui Kristus dan kemuliaannya dinyatakan di Babel. Oh anak-anak, Raja Nebukadnezar senang bahwa dia sudah tahu arti mimpinya. Lalu dia memberikan banyak pemberian kepada Daniel dan mengangkat Daniel sebagai penguasa di seluruh Babel. Tapi anak-anak, Daniel tidak mabuk akan kekuasaan. Lalu dia minta raja untuk menyerahkan pemerintahan atas wilayah Babel itu kepada 3 orang kawannya yang seiman dengan dia. Siapa dia? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Demikianlah keempat pemuda itu dinaikkan ke posisi yang tinggi dalam masyarakat. Bagi mereka, hal ini merupakan kehormatan besar. Kehormatan yang mereka terima bukan dari Nebukadnezar, tetapi dari Allah. Dan nanti kita akan melihat bagaimana dalam posisi yang sudah begitu tinggi, mereka menghadapi tantangan dan cobaan yang luar biasa. Tapi bagaimana sikap iman mereka? Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikut ya, anak-anak. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan sebelumnya, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang berkuasa, yang bisa mengetahui apa yang menjadi pikiran manusia. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu melalui Daniel yang bisa mengerti apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar dan menjelaskan artinya. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami ingin mencontoh Daniel ya Bapa. Dan kami juga tidak mau mengikuti Nebukadnezar yang tidak mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Allah. Tolong pimpin hidup kami Tuhan dan berkati kami untuk hari ini dan selanjutnya, supaya hidup kami boleh senantiasa berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita baru saja makan makanan yang bergizi supaya kerohanian sahabat BDKA menjadi sehat. Wow, penting sekali. Sesuai konteks masa kini, untuk memperlihatkan sikap menghormati Tuhan di tengah lingkungan orang dunia yang hanya bergantung pada harta. Jadi, di samping Mama menyediakan makanan 4 sehat 5 sempurna, kita juga dibantu BDKA YouTube untuk hidup dalam firman Tuhan melalui YouTube BDKA. Buat besok, bagaimana kalau kita membaca terlebih dahulu Daniel 3 ayat 1-6. Sampai jumpa.